Kita hari ini kedatangan seorang sport enthusiast dan beauty influencer namanya Vida Hana. Tepuk tangan dulu dong. Halo. Vida mungkin lihat sebelah sini. Oh, lihat situ aja. Iya, lihat sini. Nah, buat mungkin teman-teman yang belum tahu Vida itu sebenarnya siapa sih? Jadi Vida ini seorang sport enthusiast. Aku juga lihat IG-nya Vida, TikTok-nya nge-sharing gak cuma tentang beauty tapi juga tentang sport. Tapi karena kali ini kita podcast sambil jalan, kita banyak bahas tentang sport, pasti tentang running. Nah, kita mulai aja sambil jalan. Tinggal ditekan bareng sama Yesol ya. Jadi kita sekalian olahraga dulu lah. Hari ini. Nice. Nah, mungkin untuk membuka ini ya, yang buat teman-teman yang pengen tahu Vida gitu kan. Nah, aku kan lihat Vida ini seorang virgin marathon ya. No, actually aku belum virgin marathon. Oh, belum. Aku bakal maratonnya Julai. Jadi sekarang masih proses latihan. Oh, yang Gold Coast bukan sih persiapan? Wah, semangat ya, selamat. Kalau gitu aku pengen tahu nih tentang gimana sih kamu awalnya memulai lari. Bisa diceritain nggak kita? Jadi awal mula aku lari, sebenarnya aku tuh lari udah agak lama sih. Aku kalau ngelihat archive aku tuh udah pernah ikutan event lari di kota aku di Depok. Hai, aku tinggal di Depok aslinya. Wah, kamu warga Depok. Shout out. Aku udah pernah ikutan lari kayak round 10K waktu itu 2016. Wow. Jadi itu udah agak lama. Aku emang udah lumayan suka lari dari itu. Nah, tapi somehow kayak agak on off karena abis itu kan SMA. Terus aku kuliah itu gimana ya? Jadi kayak basically lari itu gak sesering sekarang lah, gak seintens sekarang, tapi udah aware sama olahraga lari gitu. Aku udah suka. Nah terus somehow kayak pas kuliah aku beberapa kali juga karena suka ada lomba antar jurusan, aku disuruh jadi kontingennya ikutan sprint 400 meter waktu itu. Tapi waktu itu bener-bener belum ngerti teknik or anything lah, sepatu juga masih asal. Terus somehow mulai bener-bener intens larinya itu di 2023 pas aku udah mulai kerja. Jadi kayak aku ngerasa udah mulai kerja tuh udah mulai sering burn out, terus udah lama jadi nggak terlalu sering olahraga lagi pas aku udah mulai kerja tuh. Terus aku awalnya gym, tapi pas aku ngeliat running community di Instagram tuh waktu itu pertama kali aku ikut Women's 10K. Dan aku ikutan karena sama cewek-cewek gitu kan, minggu pagi di CFD lagi, ya seru banget. Terus aku langsung kayak terus seru banget gitu. Akhirnya mulai dirutinin semenjak itu. Oh, berarti keywordnya adalah kamu burnout dulu. Iya. Abis itu kamu fokus buat ini ya, buat lari. Iya. Oke. Ada pengalaman seru nggak? Maksudnya kayak kenapa akhirnya kayak wah kayaknya mau lari deh gitu. Jadi aku mulai into banget lari pas ternyata aku mencoba yang namanya, kan sebenarnya tuh waktu yang pas aku 2016 tuh aku masih nggak tahu ya. Jadi lari tuh membuat fun aja, kalau itu sebenarnya disuruh sekolah sih. Cuman ya dari sekolah SMA ya. Cuman pas aku mulai ngerasa wah aku into banget running itu gara-gara aku ikutan race tahun 2024. Race-nya Women's 10K juga di Solo waktu itu. Itu kayak actually my first race yang aku persiapin lah gitu. Terus aku langsung ngerasa kayak ternyata seru ya bisa, karena waktu itu udah mulai kayak ada target timing gak ya, dan ternyata aku bisa achieve target timingnya bahkan beyond my expectation. Waktu itu tuh kayak aku bisa 10K itu 62 menit atau 63 menit gitu, kayak itu ya pace 6 sih masihan, cuman waktu itu kan kayak udah achievement banget gitu. Terus aku ngerasa jadi kayak ya udah seru banget aja. Jadi dirutinin nih sampai sekarang. Iya. Oke. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum tahu juga ya, mungkin kayak ada istilah-istilah tuh kayak tadi aku tanya tentang virgin marathon. Nah, itu tuh sebenarnya apa sih gitu? Kalau kayak virgin marathon ya, kalau di lari itu kita itu banyak kayak kategori race-nya gitu. Yang mostly orang-orang tahu tuh kan kayak 5K, 10K itu kan 5K itu ya lomba lari 5 km, 10K 10 km, terus ada half marathon, baru full marathon. Nah, kalau half marathon itu 21,1 kilo, kalau full marathon itu 42,2 kilo. Nah virginnya itu tuh maksudnya pertama kalinya. Jadi kayak biasanya orang-orang tuh kan mungkin kalau 5K, 10K itu masih agak common ya, kita bisa ngelakuin itu sendiri, kayak kita jalan aja tuh udah bisa 10K gitu. Tapi kalau half marathon tuh kan something-nya lumayan agak besar untuk di-achieve gitu. Jadi orang kayak virgin marathon gitu. Tapi kalau ditambah itu means kita tuh kayak
maratoner, itu sebutan kita maratoner. Oh, nah ini buat teman-teman yang Ya, mungkin belum tahu gitu ya, lah. baru maksudnya mungkin baru mau tertarik soal lari atau gimana olahraga. Nah, ini bisa jadi info penting nih sebenarnya. Oke, aku juga pengen tanya gimana Hana mulai lari bisa sampai rutin. Bener-bener rutin banget tuh, ada kayak Dorongannya apa iya, ya? ada dorongannya tuh, sama ada waktunya nggak sih kayak kamu pisah-pisahin gitu? Oke. Basically kenapa aku sekarang jadi rutin banget, kalau kalian bisa ngerasa aku sekonsisten itu, awalnya tuh dulu aku senang sharing running journey aku tuh sebagai kayak udah for my archive aja, bahkan nggak buat orang lain gitu. And somehow kayak my sosmed juga jadi growth, terus kayak mungkin orang-orang jadi ngelihat aku tuh kayak, oh ini runner nih gitu. Terus karena aku juga senang posting-posting foto-foto running di feeds juga, terus kayak tiba-tiba ada brand-brand yang masuk mintanya kayak kakak tolong bikinnya lainnya sama running journey kakak yang disisipin gitu, misalkan dari brand briefnya mereka gitu. Terus aku jadi ngerasa kayak, oh bahkan even sampai ada brand yang pengen masuk ke running journey aku, jadi aku ngerasa mungkin running journey aku tuh bisa menginspire orang-orang gitu. Jadi sama aku juga pengen ya basically nge-influence orang-orang buat ikutin habit yang sama yang sehat kayak gini gitu sih. Oh, itu mulia loh. Kadang susah loh. agak ini, tapi ya sama kayak gitu sih, benar. Kayak aku seneng ternyata orang-orang banyak yang juga jadi termotivate, karena aku juga dapat message request kan dari orang-orang kayak, karena keren banget, aku sekarang udah mulai coba 5K gara-gara liatin kakak lo kayak gitu-gitu tuh, kayak somehow made my day juga gitu kok. Ya udah senang senyum ya maksudnya jadinya. Gitu Oke. Nah, aku juga lihat kamu kan jadi pacer juga nih. Iya. Nah, biasanya ada nggak sih kayak yang motivate kamu gitu? Maksudnya kayak pacer tuh kan harus stable ya, setahu aku kan, maksudnya correct me if I'm wrong ya Hana. Maksudnya harus stable di kecepatan berapa gitu. Nah, sebagai seorang pacer tuh biasa kamu gimana nih, kayak wah harus semangatin nih, itu kan berarti sesuai nih sama passion kamu juga. Ya basically kalau aku jadi pacer itu tuh awal mulanya tuh waktu itu aku juga di pacer itu aku di approach buat jadi pacer event pertama kali itu di Sahuran tahun lalu 2025. Nah itu tuh aku juga aku udah tahu pacer, tapi aku waktu itu masih bener-bener kayak agak bingung kan pacer tuh gimana. Tapi waktu itu aku dapetnya PES 9 dan ya basically kita memimpin orang, bukan memimpin ya, jadi kita membantu orang-orang orang-orang yang mau achieve sesuai target timing yang misalkan mereka mau achieve PES 9 gitu. Jadi kita bawa tim teman-teman para runner bareng-bareng ya basically bisa di belakang, bisa di sebelah, jadi intinya motivasi bisa achieve kayak gitu. Tapi kalau untuk stay di pace kadang kita lebih menyesuaikan, karena kalau mungkin rute larinya stable, nggak ada elevasi, ya kita bisa steady. Tapi kadang kan kalau misalkan ada yang naik turun, kalau misalnya kita lagi ngambil rute di CFD itu kan ada yang duku atas, itu kan dia ada naikkan elevasi sedikit. Jadi kita mau nggak mau, ya kita nggak bisa maksa buat steady, pastinya agak ngelambat dikit, nanti pas dapat turunan lagi dikit kita mulai agak dicepetin gitu sih sebenarnya. Itu biasanya strategi pacer sih kayak gitu. Tapi biasanya kayak kamu juga nyemangatin orang-orang gak sih? Iya. Itu salah satu job pacer sih. Aku biasanya bantu teman-teman buat nyemangatin. Tapi ya kalau bisa ya nggak diajak ngobrol terus sih, karena pasti mereka capek juga ya. Lebih kayak semangat teman-teman gitu. Tapi kita nggak kayak gimana kalau ditanya mulu, mungkin kadang juga karena capek juga. Iya, karena aku juga kadang kalau lagi ngikutin pacer untuk target aim aku sendiri, maksudnya aku punya target dan aku lagi ngikutin pacer, ya aku nggak diajak ngobrol, paling cuma kayak, karena aku udah gak bisa jawab sendiri. Karena itu kan pasti kita kalau ngikutin pacer kan biasanya beyond our yang kita mau aim lah ya, biasanya itu udah gak sesuai sama, maksudnya sesuai kapasitas kita tapi agak susah gitu, jadi kita gak bisa lari sambil ngomong gitu. Pasti itu kan biasanya kita maksudnya kalau aku lagi sebagai runners ngikutin pacer itu kan pasti biasanya target waktu yang aku pengen ikutin, dan itu biasanya itu pasti basic kenceng kan, maksudnya lebih cepet dari basic kita lakuin, jadi itu di luar zona kita bisa sambil ngobrol gitu loh. Oh, tapi pacer tuh ada batas-batasnya nggak sih? Kayak kan ada yang pace 2 kayak gitu. Nah itu tuh apakah maksudku ada kecepatan larinya nggak sih biasanya? Kalau pace itu biasanya kalau aku sering lihat sih di event-event yang nggak terlalu besar itu biasanya kalau mungkin agak fun running event ya, itu biasanya paling pace 9, PES 8, PES 7, PES 6. Itu tuh maksudnya kayak bisa menyelesaikan 6 menit per 1 kilo. Nah itu nanti menyesuaikan lagi kategorinya, misal 5 kilo, berarti dia bisa menyelesaikan 5 kilometer di PES 6. I see. Nah
karena kamu aku tadi kan udah denger ya kamu tuh udah lama ya sebenarnya dan konsisten juga nih gitu. Menurut kamu sebenarnya untuk memulai kita berolahraga gitu itu tuh sebenarnya butuhnya konsistensi kah atau kayak dari niat kah atau dari apa sih menurut Hana? Sebenarnya balik lagi ke tujuan awalnya di lari. Mungkin biasanya orang-orang ya pasti mau olahraga itu sehat dulu, pengen sehat atau ya nggak, kadang pengen kayak ya pengen punya badan sains sehat, kuat, mungkin lebih bagus juga mungkin kalau buat para cewek kan biasanya kadang. Nah, tapi kalau untuk aku yang udah mungkin untuk aku dan teman-teman runner yang udah mulai konsisten, biasanya kita itu biar makin konsisten itu ikutan race. Jadi kita selalu punya target yang dituju gitu. Oh, jadi biar makin termotivate Iya, lagi makin ya? termotivate buat ikutan. Oke, nah kalau Hana Biar sendiri konsisten. udah ada motivate lagi nggak nih abis ini nih? Selain yang ini tuh ya tadi ya yang di Di Gold Coast. Heeh. Aku sih yang aku udah pengen tahun ini sih goal terbesarku tuh di Gold Coast itu karena itu full maraton karena aku pertama kali full maraton juga selama berarti ya berapa tahun lari ini. Tapi kayak mungkin selain full maraton aku pengen ini juga half maraton tapi pengen ngedapetin personal best aku karena sebelumnya aku masih di 2 jam 8 menit, aku pengen di bawah 2 jam bisa nyelesain half maratonnya gitu. Itu keren sih. Maksudnya, itu di pikiran kamu apa tuh Hana kayak wah kita harus lari less than 2 hours. Iya gimana ya, kemarin sih aku Ada pencapaian diri sendiri ya biasanya kayak motivated by personal target berarti iya ya. termotivate by personal target juga dan ya kadang ngelihat orang bisa ya kenapa gue enggak gitu, itu bisa juga kayak gitu. Iya, biasanya rumput tetangga lebih hijau kan, wah harus bisa nih, iya, benar. Motivasi Nah kan dari yang lain. Hana juga kayak tadi nge-gym juga iya kan, tapi sebenarnya menurut kamu tuh mana sih yang lebih comfort di Hana? Aku sebenarnya dua-duanya comfort sih, gym sama lari aku suka. Tapi waktu itu aku pernah, karena kan kalau gym mungkin kita butuh fasilitasnya ya. Kalau lari kan mungkin oke, kita sepatu gitu, tapi kan biasanya lari itu kita bisa di jalan kan, basically di komplek rumah, di GBK, dia itu free kan. Sedangkan kalau gym kita butuh fasilitas kan. Nah, dulu aku sempat tapi basically kemarin aku kan kantorku tuh ada gymnya. Cuma sana aku udah resign dan sekarang aku lagi nggak nge-gym dulu karena aku emang belum subs di gym manapun. Cuman kayak per next week aku udah nge-gym sih, emang udah naruh juga. Udah naruh ya, oke. Nah ngomong-ngomong soal gym, aku pengen ngasih tahu nih, ini Yesol aman gak buat kamu nih? Enak sih, ini enak kan? aman. Bisa nih buat di rumah sebenarnya. Iya sih emang. Ini Yesol udah banyak banget yang pakai juga. Banyak banget yang pakai sebenarnya. Influencer gede kayak Agus Prayogo pun juga pakai Yesol. Kayak buat anak-anak muda emang gincer ya. Iya. Jujur. Oke. Nah ini kan bentar lagi puasa. Nah menurut Hana sendiri gimana nih? Ini pasti lari, puasa, ayo. Kira-kira gimana nih? Actually aku tahun lalu baru pertama kali nyobain lari pas puasa. Serius? Dan ternyata nyaman-nyaman aja, bisa-bisa aja. Aus gitu? Aus, tapi makanya nih beberapa minggu ini aku udah mulai mencoba lari kayak kalau misalnya lagi di pace santai nggak bawa minum. Karena latihan buat pas puasa gak mungkin minum kan gitu. Ya bisa-bisa aja sih. Kali aja gitu. Jaga ritme dan jangan banyak ngobrol. Karena yang bikin ngobrol yang bikin aus. Jangan banyak ngobrol pas lari maksudnya. Jadi kayak nggak berasa apa-apa ya kalau misalnya justru mungkin karena udah niat juga kali ya. Iya kayaknya deh, dan ada aim yang harus dikira. Cuma biasanya emang kalau puasa sih intensitas larinya juga nggak tinggi. Misalkan kayak pace-nya pasti biasanya pace santai, senyaman yang kita nyaman. Yang penting kalau bisa kalau emang mau konsisten jaga, kan emang tujuannya tuh buat ngejaga fitness level juga ya. Kenapa orang tetap mau lari pas puasa gitu? Karena kadang sayang banget kalau kita bener-bener full nggak lari pas bulan puasa gitu, itu kan pasti fitness level yang udah kita bangun dari kemarin pasti bisa turun kan. Makanya orang-orang rata-rata cara jaganya ya biasanya pasti tetap lari pas puasa, either abis buka puasa atau kalau pas puasanya ya biasanya pas santai gitu sih. Berarti sebenarnya walaupun puasa juga kita olahraga nggak apa-apa ya, nggak bisa jadi alasan. Nggak bisa. Lemes gitu. Enggak, kalau di aku nggak bisa. Benar, harusnya di yang lain juga bisa kayak gitu. Harusnya di yang lain juga kalau emang tujuannya buat tetap sehat dan konsisten ya kalau bisa habit bagus atau habit olahraga yang udah dibangun ya jangan ditinggal sih. Oke. Hidup sehat juga gak sih jatuhnya kan kayak gini? Iya udah, apalagi kalau udah kebiasaan biasanya emang orang justru kalau udah kebiasaan mau puasa pun nggak ngaruh sih Kak, biasanya tetap. Oke. Nah kalau menurut Hana sendiri pola hidup sehat kayak gimana? Pola hidup sehat recovery-nya harus bagus.
Karena jujur menurut aku rata-rata orang zaman sekarang itu yang paling susah, mungkin banyak yang udah bagus juga ya, cuman begadang sih. Orang-orang tuh rata-rata tidurnya yang paling kurang, apalagi jujur aku pun masih jelek banget. Aku masih tidur masih 5 jam per hari. Minimal harusnya ya 7-8 jam kan. Itu masih kurang banget ya, cuman lagi terus mau diperbaikin. Kayak kalau bisa jam 10 tuh udah tidur. Terus ya pastinya selain recovery, ya latihan, pasti olahraganya lah ya. Sama pola makan, cuman pola makan juga aku nggak sebagus itu sih, aku nggak se-strict itu, masih santai. Oke. Nah kalau misalnya pola tidur nih, kan biasanya kayak kita dengernya orang udah kebiasaan lari itu kan tidur jadi lebih udah setting di jam tidur ya biasanya. Nah, udah kalau kamu nanti menyiasatinya gimana? Maksudnya ngakalinya gimana biar kan suka begadang nih kadang banyak orang-orang karena apalagi zaman sekarang kayak aku aja suka begadang gitu. Pengen tidur cepet tapi nggak bisa. Nggak bisa karena buka HP lagi. Buka HP gitu kan. Nah, kamu gimana? Merem tidur udah atau? Biasa aja ya. Emang harus. Kalau aku sih kendala di aku sih jujur HP sih. Ya mau nggak mau HP ditaruh gitu. Kadang kalau udah megang HP, misalnya udah jam 11 kayak nggak nyadar tiba-tiba jam 12 gitu gara-gara HP doang. Padahal juga yang dibuka udah nggak penting gitu. Kecuali kerjaan. Kalau kerjaan itu kadang ya itu susah lah ya, kadang juga misalkan ya kalau bisa sih emang semua kegiatan udah dikelarin ya sebelum jam waktunya tidur, tapi ya itu masih jadi PR aku juga sih guys. Jadi kalau bisa ya tidur 7-8 jam per hari. Oke. Tapi yang kamu rasain karena kan kamu tidurnya sekarang 5 jam nih. Gimana tuh di badan kamu? Iya jujur ya ngaruh sih Kak, nggak enak. Aku dulu aku tuh sebenarnya sempat strict banget ngejaga tubuh aku itu pas mau Jakarta Running Festival karena aim gede aku tuh, target aku tahun lalu di situ. Nah itu aku ada kali tidur aku lumayan 6-7 jam per hari. Itu ngaruh banget cara aku, ya tiap aku latihan aku ngerasa lebih proper, lebih nyaman, resultnya bagus. Misal aku dikasih target pace, hari ini latihannya misal interval atau speed session, itu mungkin kalau kakak bingung gimana ya, misalnya gini aja, hari ini latihan 8 kilo, tapi pace-nya di pace 5:40 ya gitu. Itu biasanya mungkin capek banget, tapi karena tidur aku udah lumayan teratur, itu aku bisa achieve, bisa itu, nggak secapek itu gitu. Itu ngaruh itu ya sih. Yes. Buat kaum rebahan mungkin bisa harus segera. Tapi ya gak rebahan doang, justru tetap dijaga latihannya. Penting sih, lebih ke mungkin jaga kualitas hidup sehatnya itu kali ya dengan imbangin sama olahraga. Kepencet apa harus? Kepencet incline ya nih. Oh, berarti harus incline. Aduh, kepencet incline. Kita turunin gampang, kita nanti bisa ya, kalau Yesol bisa ya. Masih aman sih tapi ini. Masih aman kan? Yesol bisa, buat di rumah juga bisa sebenarnya. Mungkin bisa masuk brand ya. Oke, aku pengen bahas yang soal Virgin Marathon tadi. Karena mungkin sepertinya ini menarik ya gitu kan. Apalagi nanti di tahun ini ya berarti. Itu rencananya kapan tuh? July. Oh, mid July ya berarti ya. Jadi kayak around 21 weeks lagi menuju persiapannya gimana? Oke, jadi sekarang aku tuh sedih juga sih sebenarnya. Training plan buat maratonnya itu, maksudnya udah mulai latihan itu dari Desember kemarin. Cuman Desember itu kemarin kalau para runner ngomongnya udah lagi nyebutnya off season karena Desember tuh banyak yang liburan. Oke lah, tetap lari pas lagi liburan. Cuman kan kalau larinya ada menu, ada itu kan jadi nggak enjoy ya liburannya kan. Biasanya orang lari cuma buat fun aja kan, ya buat ya udah emang biasanya kalau lagi liburan tetap pengen lari buat fun aja gitu. Nah, cuman gara-gara kebanyakan liburan, terus kayak, jadi sebenarnya tetap ngerjain bener lari, cuman habitnya juga jadi nggak bener. Kemarin pokoknya pas bulan Desember aku begadang mulu deh gitu kan udahan. Terus Januari udah ngeset target bisa jadi lebih better. Turns out aku malah kena injured shin splint di tulang kering di kaki kiri. Dan aku kemarin juga Januari sempat ini juga sih. First race di Twin City International Marathon di Malaysia kemarin. Sebenarnya dapat PB half marathon di situ. Cuman abis itu langsung injured makanya. Jadi sekarang akhirnya sama coachnya dibilang ya udah mau nggak mau bener-bener fokusin strength training, kuatin kaki lagi. Jadi sekarang aku kemarin sempat gak bisa lari sama sekali 2 minggu. Jadi bener-bener ke-off banget. Se-efek itu berarti ya? Emang sakit banget Kak di bola lari juga. Pincang larinya bahkan. Gak bisa lari. Jadi kayak ya udah aku coba listen to my body. Terus ya udah. Ya sebenarnya training plan-nya juga jadi agak kacau dikit. Cuman ya kan itu wallahu alam ya kita gak ada yang mau juga buat cedera. Cuman ya
udah disiasatin lagi. Ya sekarang aku jatuhnya sebenarnya nggak dari nol banget juga, enggak. Cuman kemarin pas aku coba lari lagi aja tuh, setelah 2 minggu nggak lari, itu rasanya Beda nggak? Ada kayak beda sesek kan? banget, ngep banget gitu. Padahal biasanya lari pace segini tuh masih aman gitu, heart rate naik banget juga gitu. Tapi ya udah mau gimana ya, dijalanin aja dan ya insya Allah ya tetap masih optimis sih buat menuju maraton nanti persiapan. Biasa kalau optimis tuh pasti positif gitu hasilnya. Gitu ya, jadi optimis aja walaupun kena kendala kayak gini ya, semoga tetap percaya juga, kan ada coach juga yang dampingin dia, dari coachnya sendiri juga percaya masih bisa kok karena masih Juli gitu. Ya sekarang jatuhnya, tapi alhamdulillah udah enakan, sekarang tadi pagi juga udah coba lari, ya sekarang lagi benerin baseline aja sih, benerin baseline itu maksudnya larinya tuh bener-bener di pace yang nyaman sampai nanti aku udah kuat lagi buat bisa pace yang lebih rendah atau yang lebih kencangnya lagi. Maksudnya kalau lebih cepat lah, lebih cepat jangan kencang. Oke. Nah, itu kan berarti efek, maksudnya kamu kan udah pernah kena injured nih maksudnya sebelumnya gitu kan. Nah, ada perasaan kayak, waduh, ini gak sih sempat ada gak sih? Sebenarnya deg-degan banget. Kemarin sedih banget juga kayak, aduh ini gimana? Aku sempat agak anxiety juga terus kayak, aduh ini mau maraton tapi malah kena injured kayak gini, gimana? Tapi dia aku coba konsul ke coach terus kayak, ya benerin juga. Akhirnya mungkin ini lagi dikasih waktu buat istirahat juga, buat karena dari kemarin sempat nge-push diri sendiri terus kan buat kayak latihan mulu gitu. Setelah Desember off season, aku awal Januari tuh bener langsung nge-push mulu karena aku pikir kayak mau langsung lari lagi nih beneran iya. Nah ternyata itu aku banyak ketumbuk ego, pengennya larinya langsung kencang mulu padahal abis off season ya udah jadinya kena shin splintnya itu di situ. Jadinya kayak ngerasa oh ya udahlah ini mungkin emang harusnya buat istirahat dulu. Ya udah sih, tapi kata coachnya juga ini bismillah masih bisa sih. Oh, berarti memang pelajaran lainnya adalah kita juga harus tetap ngerem ya. Maksudnya kalau misalnya mau kayak gitu udah harus dengerin deh. Iya, harus dengerin badan. Waktu itu aku sempat kayak udah ngerasa sakit malah tetap digas, tetap speed session waktu itu. Jadi hari ini abis tempo, besoknya langsung interval. Gara-gara aku pengen nge-push, pengen latihan buat, karena mau race kan kemarin pengennya bisa achieve PB juga tuh di situ. Ya sebenarnya PB sih, cuman kayak ya jadinya malah dapat injured, jadi ya gak worth it gitu. Menurut kamu nih dengan kamu dapat kejadian begini, kalau mau persiapan Virgin Marathon itu lebih ke fisik atau mental? Dua-duanya banget sih Kak, karena kalau fisik itu udah pasti ya, karena maraton tuh gak main-main. Ini tuh kita lari 42 kilo tuh udah kayak mana-mana ya, Depok, dari sini Suta. Iya harusnya. Bahkan lebih, Depok Suta tuh kayak bahkan gak nyampe 42. Lebih sih harusnya. Kan, dan itu kita lari kayak gitu ya. Jadi fisik itu pasti benar-benar harus disiapin banget. Nutrition, recovery, latihannya, kuatin strength training juga jangan lupa. Tapi mental itu juga gak kalah penting. Karena biasanya nanti kalau, oke, misal fisik udah kuat banget, udah siap. Karena yang paling bisa kita latih kan fisik ya. Tapi yang di hari H yang kita gak bisa bohongin, itu tuh mental. Biasanya, pasti biasanya tuh maraton tuh bakal lebih lama di kepala daripada di kaki. Pasti kayak, aduh gue harus tetap melanjutin gak ya, kaki gue udah capek. Itu mental tuh yang isinya udah, otak tuh isinya udah kayak gitu semua. Terus ya udah mau gak mau, cara ngelatih mentalnya ya, kalau aku sih sempat dengar dari teman-teman maratoner, percaya sama proses yang nanti deh kita siapin sampai maraton nanti. Oke, berarti trust the process, yes. Enjoy the journey. Ya gitu. Kepentok jadinya kan. Oke, ikutan semangat kayaknya mau maraton juga. Maraton nih aku, enggak sih Pak, mohon maaf. Enggak, kalau aku enggak apa-apa, kalau teman-teman harus ya gitu, karena ini kan memang buat kesehatan gitu. Nah, ngomong-ngomong nih ya, kan kadang biasa mungkin bagi pemula gitu kan, kira-kira kalau ketemu yang kayak kamu kan udah punya target gitu kan, pasti yang namanya pemula juga ada targetnya. Menurut Hana better gimana tuh baiknya? Ada advice-nya nggak? Maksudnya biasa atau kamu pada saat mengalami hal itu, apa sih yang kamu rasain? Maksudnya buat tetap konsisten di lari ini. Sebenarnya aku juga ngerasanya teman-teman yang baru mulai lari tuh, aku justru juga kagum sama teman-teman yang baru mulai tuh. Sebenarnya target mereka tuh kalau ditanya kadang tuh pengennya apa tuh, cuman pengen bisa lari 5K nggak berhenti. Itu kan sebenarnya nggak, maksudnya itu kan kalau buat kita kayak gampang lari 5K nggak berhenti. Itu tuh hal yang gak kecil buat mereka. Jadi kayak menurut aku dengan mereka punya aim kayak gitu aja, target-target kayak gitu aja tuh udah bagus banget gitu. Nggak harus nge-push pas lari, tapi ya udah coba dimulai dulu aja sih biasanya. Kalau mau tetap konsisten, kayak biasain dan ingat lagi tujuannya apa. Mau tetap sehat, mau tetap
kadang kan juga bukan karena sehatnya juga, kadang ada orang mau mulai olahraga tuh karena abis apa sih capek mental ya, burnout gitu kan ya. Biasanya balik lagi tujuan awal mulainya tuh karena apa, masa udah pernah dijalanin sayang banget kalau ditinggalin gitu kan. Gitu sih. Tapi kalau ngomongin konsistensi ya, kadang kan kayak kita pernah ngerasa jenuh atau capek. Kamu pernah nggak ngerasa kayak gitu? Pernah banget sih pastinya, tapi itu kadang balik lagi sih, karena kalau lagi jenuh dan lagi capek, ingat aku tuh udah punya tujuan yang udah aku set gitu. Jadi kadang itu yang bikin aku tetap ya udah mau gimana harus dilanjutin ini Han gitu. Kecuali capeknya tuh capek fisik ya, yang misalkan kayak cedera gitu. Dan itu yang harus listen to your body, jadi nggak bisa dipaksa. Karena takutnya bisa makin resiko kan. Tapi kalau itu capeknya capek mental karena misalkan aduh lagi nggak pengen deh, itu kalau bisa coba dilawan dulu sih kalau aku. Karena kan ya aku udah punya target yang aku pasang gitu. Ya itu yang bikin aku tetap konsisten dan mau gak mau mesti ngelawan rasa capeknya gitu sih. Tapi kalau emang gak bisa dilawan, ya udah besoknya dicoba. Oke. Nah, Hana, kita masuk ke sesi Q&A. Jadi di sini tuh ada pertanyaan dari followers kita nih, oke? Ini boleh kamu jawab dengan based on pengalaman ya. Oke. Barang apa yang wajib dibawa pas lari? Apakah Hana katanya? Kalau aku HP HP, karena suka sambil ngerekam. Kan content creator, harus ini ya, harus punya. Sama HP-nya biasanya buat dengerin lagu juga sih. Minum bawa nggak minum? Aku tuh selalu bawa minum sih aku orangnya. Karena aku orangnya even kayak buat fun run aja aku tetap bawa, karena aku ngerasa kadang kalau hidrasi itu penting. Hidrasi itu penting buat aku. Jadi even aku nggak pengen banget minum, kadang aku udah ngeset kayak kalau udah 15 menit, 20 menit, ya aku mau nggak mau minum buat. Walaupun aku ngerasa nggak haus banget, tapi sebenarnya itu penting juga kan gitu. Itu emang dari coach aku juga gitu sih, mau nggak mau jangan ngeremehin ngerasa nggak haus, tapi itu penting kalau hidrasi. Nah terus sama smartwatch juga, sama headset aku biasanya aku bawa. Oke. Nah, ngomong-ngomong ini kan bentar lagi puasa nih kayak tadi kan. Beta tuh larinya kapan Kak katanya? Biasanya abis sahur enak. Aku tuh sekarang tim. Iya, abis sahur, maksudnya sholat subuh dulu. Sholat subuh. Ya basically morning run biasa aja sih. Mungkin tapi kan bisa dicoba lebih pagi, jadinya abis subuh nggak usah tidur lagi, bisa langsung lari tuh, karena mungkin masih enak kan badannya. Tapi kalau nggak morning run ya abis buka puasa. Sebenarnya tuh ada tiga waktu ideal sih kalau bulan puasa. Pagi abis sahur, sebelum buka puasa, dan setelah buka puasa. Tapi kalau setelah buka puasa kan biasanya kita juga mau taraweh ya, itu bakal malam banget sih. Terus besoknya capek karena kalian jadi tidur jadi makin larut. Jadi sebenarnya paling direkomendasiin kalau menurut aku tuh kalau nggak abis sahur, karena kita masih banyak energinya abis makan kan, sama yang pas mau buka puasa. Emang kalau mau buka puasa ini udah seret banget nih, udah waktu tinggal waktunya udah tinggal buat buka, energi udah habis. Makanya biasanya kalau mau buka puasa itu ya santai aja ininya, olahraga yang dilakuinnya gitu. Nggak usah bebannya nggak usah berat-berat. Oke, next nih, kalau misalnya lari itu sebenarnya buat pelarian bener gak sih? Kadang iya, jujur. kadang soalnya efek after lari itu tuh bikin jujur beneran naik sih dopaminnya ya, hormon senangnya tuh itu enak banget. Aku kadang juga, paling kalau aku habis race dan targetnya sesuai sama yang aku mau, even beyond my expectation, itu beneran rasanya senang banget, beneran kayak senang, lega gitu. Iya. Tapi karena kita juga jadi mencapai sesuatu sih biasanya. Iya. Tapi kalau other than yang, ya itu bener sih karena mencapai sesuatunya. Tapi kalau karena larinya doang tuh juga senang sih kalau aku abis sendiri. Iya, kalau lagi lari sini aku tetap walaupun lari sendiri itu tetap rasanya senang banget kalau udah selesai ngerjain menu larinya, bisa gitu sih. Oke. Pertanyaan selanjutnya, playlist yang cocok buat lari apa? Boleh share mungkin? Playlist apa ya? Jujur aku random sih. Sorry, kepencet lagi deh. Semakin kencang. Sorry. Boleh dikecilin? Gampang sih, tinggal tinggal di. Playlist aku jujur random, tapi aku lagi suka dengerin Tems baca gimana ya? Tems yang mana tuh? Apa tuh? Yang lagu Rain Dance itu loh. Aduh jadi ini nih. Aku anak TikTok banget, awalnya TikTok. Iya, oke. Coba mungkin teman-teman TikTok ya, ada yang tahu bisa komen gitu. Aku lagi dengerin lagu itu sealbum sih. Biasanya itu mulai di loop
Oke. Nah, Kak Vida, kalau misalnya ini panggilan Vida atau Hana nih? Jadi mana Aku nih? basically aku Dipanggil namanya Vida? Hana sih dari kecil. Oh, Hana berarti kita. Ya udah ini khususnya di Kak Vida katanya lari tiap hari nggak gitu. Lari jangan tiap hari sih, kalau bisa rest tuh penting. Ya misalkan dalam seminggu ada 7 hari, ya larinya 4 sampai 5 kali aja sih. Even itu 4 sampai 5 kali kalau bisa udah di-combine sama strength trainingnya, jangan full lari doang. Oh, oke. Nah, kalau misalnya cara melawan diri pas lagi malas lari, ini penting nih biasanya nih. Cara melawan diri pas lagi lari, ingat tujuannya apa pas kena lari. Pasti orang, kalau kamu punya tujuan, misalkan mau ada race or ya for yourself only, ya pasti kamu akan tetap stick buat gak malas lari dan bakal bisa buat ngelawan itu gitu sih. Atau kadang biasanya kalau aku lagi malas banget lari, aku suka ngelihat post-posan di Instagram, even kadang post aku sendiri kayak gue lari bisa sampai kayak gini gitu. Ya udah mau nggak mau harus konsisten, ini udah jauh banget yang dibangun gitu. Masa mau kita tinggalin? Gitu sih. Oke. Nah, Hana kan juga sebagai content creator dan beauty ini ya, beauty content creator lah bisa dibilang. Lari pakai makeup, itu katanya nggak luntur emangnya? Kadang kalau lagi panas banget ya tetap luntur sih, kadang tetap ya jadinya amburadul, tapi ya udah aja gitu, karena ya aku lebih seneng lah, aku lari itu senengnya kayak gini, pokoknya lari itu dibuat senyaman mungkin, jadi sampai kamu tuh juga jadinya enjoy ngelakuinnya gitu. Biasanya kalau bawa enjoy nggak ini ya, nggak santai-santai aja kan biasanya? Iya sih, karena kadang aku rasa aku udah juga, ini lucu sih, kadang aku rasa makeup itu bikin aku juga jadi seneng, semangat larinya, karena sama kan kita di apalagi kalau misalnya di tempat umum kita ketemu banyak orang, terus temanku misalkan kita udah selesai lari, temanku yang bilang makeup lo masih bagus banget kan habis lari. itu tuh yang bikin aku kayak senang gitu loh, kayak berarti yang udah aku put effort buat sebelum olahraga dan aku senang ngejalaninnya, itu ya bikin aku rasa senang aja sih. Nah, nanti bisa di-share nih berarti makeup apa yang tahan lama. Ya itu nanti aku share ya. Share ya nanti tuh di dimana? Instagram aku. Instagram, jangan lupa follow Instagramnya Vida Hana. Oke, pertanyaan terakhir nih dari Q&A, baru mau mulai lari, nasihatnya dong. Baru mau mulai lari, biasanya kamu build dulu nih, kamu tuh pengen lari karena pengen sehat kah? Atau pasti maksudnya, ya kalau bisa tujuan, maksudnya lari itu kan bukan hal yang nggak baik ya, itu udah pasti baik gitu, udah pasti. Dan lari itu termasuk emang bener sih olahraga yang simple ya, kamu tinggal pakai sepatu langsung lari, jadi why not buat dilakuin gitu. Jadi coba dulu aja gitu. Lari itu seru banget guys. Lari seru banget bener, kalau di kenyataan nggak mungkin kan? Ya gitu, makanya larinya di road aja. Oke, kita masuk ke sesi terakhir atau last part. Nah di sini ada 3 pertanyaan nih Hana, nanti Hana langsung jawab aja ya gitu. Buat anak muda yang lagi berusaha hidup sehat dan mulai olahraga, apa satu pesan dari kamu? Do it for yourself. Ya kamu olahraga buat diri kamu. Oke. Iya gitu, jadi harus start. Oke, pertanyaan kedua, apa satu hal kecil yang paling sering diremehin sama orang lain tentang hidup sehat? Recovery sih, ya waktu jam tidur. Mereka nggak sadar, oke mereka tiap hari latihan keras banget, tapi ya mereka begadang mulu. Kadang itu mostly common problem orang-orang sih yang paling aku sering lihat. Sebenarnya makan juga ya, makan. Cuman menurut aku yang paling ngaruh itu waktu jam tidur ya? Waktu istirahat kita. Dan itu yang paling sering diremehin juga. Oh iya, oke. Pertanyaan terakhir nih, nasihat terbaik yang pernah kamu dengar atau yang mungkin pernah kamu terima apa? Nasihat terbaik ya? Duh baik banget lagi. Baik banget ya? Tapi apa ya, Boleh, never compare yourself with others. Itu tuh bener-bener, itu tuh bakal jadi toxic traits banget kalau kamu tuh selalu look up. Sebenarnya look up to orang tuh bagus buat memotivasi. Tapi kalau bikin kamu jadi kayak, aduh masa dia bisa, gimana ya? Kalau sampai punya rasa yang toxic ke diri kamu, kayak mau ngalahin dia, mau ini itu tuh yang nggak baik gitu. Pokoknya dan bikin kamu juga jadinya jadi nggak pernah puas. Padahal kamu tuh udah look how bigger you are gitu, kayak kamu tetap harus. Kadang tuh kalau kita compare diri kita ke orang, kita tuh jadinya nggak sadar kalau kita tuh juga udah baik yang kita lakuin buat diri kita sendiri gitu loh. Jadi boleh look up to orang buat motivasi, tapi jangan lupa buat lihat lo sendiri itu sekarang udah gimana gitu, lo udah hebat juga gitu sih kurang lebih. Wah, ya biasanya itu sih yang paling susah ya. Iya kan? Kadang ngeliat orang sebagai motivasi, tapi kita lupa kalau kita tuh juga udah hebat, tapi ya boleh buat motivasi lebih baik gitu. Tapi jangan bikin kita kayak punya rasa yang nggak pernah puas gitu.
Oke. Karena nanti kita jadi nggak grateful sama diri kita. Oke, thank you so much Hana buat hari ini. Sorry kalau baik-baik salah ngomongnya ya. Enggak dong, kan kita santai sambil jalan. Oke. Kita ketemu lagi di podcast sambil jalan selanjutnya. Bye-bye, thank you Hana. Thank you juga udah ngundang. Keren.